Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lia Zahra dari NPM 105. Saya akan menjelaskan mengenai resume BDS 1 anatomi, yaitu terkait dengan perkembangan kepala dan leher. Yang pertama, embriologi wajah diawali dengan perkembangan kepala dan leher. Lalu gambaran yang paling khas dalam perkembangan kepala dan leher adalah terbentuknya lengkung branchialis atau lengkung faring, seperti yang saya buatkan oleh kursor. Lalu lengkung-lengkung ini terlihat pada minggu keempat dan minggu kelima. Lalu selanjutnya lengkung faring tidak ikut membentuk leher, tetapi memiliki peranan penting dalam pembentukan kepala. Seperti yang saya buatkan kursor ini adalah pharyngeal arch atau lengkung faring. Lalu pada akhir minggu keempat, bagian pusat wajah terbentuk oleh stomodeum, yang dikelilingi oleh pasangan lengkung faring pertama. Ketika Mudigah berusia 4,5 minggu, dapat dikenali 5 buah tonjolan mesenkim yang terdiri dari yang pertama ada lengkung faring pertama atau tonjolan-tonjolan mandibula, dia berada di sebelah caudal stomodeum. Lalu lengkung faring kedua atau tonjolan-tonjolan maksila, dia terletak di sebelah lateral stomodeum. Lalu yang ketiga ada lengkung faring ketiga atau tonjolan-tonjolan frontonasal, yaitu suatu tonjolan yang agak membulat di sebelah caudal stomodeum. Lalu yang terakhir ada lengkung faring keempat dan kelima, yang unsur rawannya bersatu membentuk tulang rawan tiroidea, cricoidea, corniculata, dan juga cuneiforme dan laring. Lalu pada perkembangan selanjutnya, tulang rawan Meckel itu menghilang, kecuali dua bagian kecil di ujung dorsal dan masing-masing membentuk incus damaleus. Lalu pada akhir minggu keempat, mulai tampak tonjolan-tonjolan wajah yang dibentuk oleh mesenkim, yang berasal dari crista neuralis, terutama dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Lalu tonjolan maksila dapat dikenali di sebelah lateral stomodeum dan tonjolan mandibula di sebelah caudal stomodeum. Lalu prominensia frontonasalis itu dibentuk oleh proliferasi mesenkim di sebelah ventral vesikel otak, yang dimana dia merupakan tepi atas stomodeum. Lalu di sisi kanan dan kiri prominensia frontonasalis itu muncul penebalan-penebalan setempat dari ektoderm permukaan, yaitu plakoda nasal atau yang kita kenal sebagai olfactorius. Lalu di bawah pengaruh induksi bagian ventral otak depan. Lalu selama minggu kelima, pelakoda-pelakoda hidung tersebut mengalami invaginasi dan membentuk masing-masing lubang dan membentuk tonjolan hidung. Lalu tonjolan yang berada di tepi luar lubang adalah tonjolan hidung lateral, dan yang berada di tepi dalam adalah tonjolan hidung medial. Ini adalah bagian dari proses yang sebelumnya saya jelaskan dalam bentuk bagan gambar. Nih, proses yang ini. Lalu permukaan frontal wajah Mudigah selama 5 minggu. Ini yang saya tunjukkan oleh kursor. Mudigah 6 minggu, tonjol-tonjol hidung berangsur-angsur terpisah dari tonjol maksila oleh alur dalam. Seperti yang saya buatkan oleh kursor ini. Selama 2 minggu selanjutnya, tonjolan maksila terus bertambah besar ukurannya. Serentak dengan itu, tonjolan ini tumbuh ke arah medial atau ke arah tengah, sehingga mendesak tonjolan hidung ke medial atau ke arah garis tengah atau midface. Ini seperti yang saya tunjukkan oleh kursor. Lalu selanjutnya, celah antara tonjol hidung medial dan tonjol maksila itu hilang dan keduanya kemudian bersatu di tengah. Oleh karena itu, bibir atas dibentuk oleh tonjolan hidung medial dan kedua tonjol maksila. Tonjol hidung lateral tidak ikut dalam pembentukan bibir atas. Lalu bibir bawah dan rahang bawah itu dibentuk dari tonjolan mandibula yang menyatu di garis tengah atau midface. Lalu untuk aspek frontal wajah, embrio yang berusia 7 minggu, tonjol maksilanya telah bersatu dengan tonjol medial. Embrio yang berusia 10 minggu, mula-mula tonjol maksila dan tonjol hidung lateral itu terpisah oleh sebuah alur yang dalam, atau disebut dengan alur nasolakrimal. Lalu ektoderm di rantai alur ini membentuk sebuah tali epitel padat yang melepaskan diri dari ektoderm di bawahnya. Lalu setelah terjadi kanalisasi, tali ini membentuk ductus nasolacrimalis yang ujung atasnya itu melebar untuk membentuk saccus lacrimalis. Lalu setelah lepasnya tali tersebut, tonjolan maksila dan tonjolan hidung lateral saling menyatu
dan ductus lacrimalis kemudian berjalan dari tepi medial ke meatus inferior rongga hidung. Lalu tulang pipi merupakan artikulasi dari tulang zygomaticus dan processus zygomaticus dari tulang temporal. Pusat penulangan tersebut berasal dari membran lateral dan mengikuti perkembangan dari mata pada akhir bulan kedua. Lalu bentuk wajah orang dewasa itu dipengaruhi oleh perkembangan sinus paranasalis, lalu concha nasalis, dan gigi geligi. Lalu selanjutnya saya akan membahas pembentukan wajah. Primodium wajah itu terlihat di awal minggu keempat. Lalu pembentukan wajah tergantung pada waktu induksi dari pusat gabungan prosencefalik dan rhombensefalik. Lalu prosencefalik itu berasal dari mesoderm perokodral yang berimigrasi dari lengkung primitif. Terletak di bagian rostral dari notochord dan ventral dari prosencephalon atau forebrain. Lalu 5 primordium wajah yang terlihat sebagai tonjolan sekitar stomadium itu ada 1 tonjolan frontonasal yang nantinya akan menjadi dahi dan hidung. Lalu sebagai tonjolan maksilari, dia akan menjadi daerah pipi sebelah atas dan bibir bagian atas. Lalu sepasang tonjolan mandibular yang akan menjadi dagu, pipi bawah dan pipi dan bibir bagian tengah. Lalu ini adalah inervasi syaraf dari embriologi. Yang pertama ada pharyngeal arch. Untuk pharyngeal arch pertama itu syaraf trigeminal dengan nomor Romawi 5. Lalu ada untuk lengkung kedua yaitu facial dengan nomor Romawi 7. Lalu untuk lengkung ketiga yaitu glossopharyngeal itu dengan nomor Romawi 9. Dan untuk yang keempat dan kelima, untuk lengkung keempat kelima dia sama yaitu vagus dengan nomor Romawi 10. Lalu untuk embryonic structure, frontonasal prominens itu akan membentuk jidat dan ujung hidung atau tip of nose. Lalu medial nasal prominens bagian tengah itu akan membentuk bagian tengah hidung, lalu plectrum of upper lip, jadi bagian atas dari bibir. Lalu yang ketiga ada lateral nasal prominens, yaitu alley of nose. Lalu ada nasolacrimal groove, yaitu dia akan membentuk nasolacrimal duct dan juga lacrimal SIC. Lalu maxillary prominens itu akan membentuk pipi dan juga lateral dari bibir atas. Lalu mandibular prominens, yaitu dia akan membentuk bibir bagian bawah dan juga rahang atau jaw. Lalu ini adalah salah satu bagan pembentukan palatum. Jadi pembentukan palatum primer itu dimulai pada hari ke-35 kehamilan atau minggu keempat. Ditandai dengan pembentukan prominentia facialis. Penyatuan prominentia nasalis medialis dan prominentia maxillaris itu dilanjutkan penyatuan prominentia nasalis lateralis dan prominentia nasalis medialis. Bila gagal akan terbentuk celah pada palatum primer. Lalu pada minggu ke-7 dasar cavitas nasalis berupa pelebaran ke posterior dari prominentia intermaxillaris, disebut juga sebagai palatum primer. Dinding medial tonjolan maksila mulai membentuk sepasang pelebaran yang tebal, yaitu lapisan palatina yang tumbuh ke bawah di salah satu sisi lidah. Lalu minggu ke-8, lidah berpindah ke bawah, dan lapisan palatum secara cepat berotasi ke atas dan depan sampai pada garis tengah atau midface dan tumbuh secara horizontal. Lalu pembentukan palatum sekunder terjadi setelah palatum primer terbentuk sempurna. Lalu mulai minggu ke-9 kehamilan, ini dimulai pada minggu ke-9 kehamilan. Lalu terbentuk dari sisi bilateral, yang dimana dia akan berkembang dari bagian medial dari prominentia maxillaris. Lalu kedua sisi ini akan bertemu di garis tengah dengan terangkatnya sisi ini dari sisi tengah. Ketika sisi tersebut berkembang ke arah superior, maka proses akan dimulai. Kegagalan pada proses ini akan menyebabkan celah palatum sekunder. Lalu minggu ke-9, kedua sisi lapisan palatum primer dan septum nasal inferior itu mulai berfusi di sebelah ventrodorsal. Lalu pada minggu ke-10, bagian ventral palatum sekunder itu mengeras melalui kondensasi mesenkimal atau osifikasi endokondral.
Sekian presentasi dari saya hari ini untuk penyampaian resume. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.